Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kembali Allah berikan nikmat kepada kita untuk kembali melanjutkan membaca, mengkaji salah satu kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati maupun jiwa, yaitu kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Allamah Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi. Jawaban yang mencukupi, jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Yang kemudian kitab ini ditaklik sehingga berubah judulnya menjadi Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan juga obatnya. Dan kita telah membaca tentang fasal permasalahan doa yang merupakan obat yang paling bermanfaat, karena memang doa adalah musuhnya bala yang bisa menghilangkan dan juga menyembuhkan penyakit, bisa menghalangi turunnya penyakit, bahkan bisa mengangkat penyakit, atau paling minimnya yaitu bisa meringankan penyakit apabila telah datang. Dan doa merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, kita dengarkan dan kita lihat di media bahwasanya beberapa hari ini terjadi musibah yang beruntun setelah datangnya COVID-19, terjadinya banjir di Indonesia. Yang tadinya di Cina, kini masuk di Indonesia. Gempa bumi di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, gempa bumi di Sulawesi Selatan, banjir di Sulawesi Selatan, di Kalimantan,
kemudian masuk ke Jember, kemudian di Bogor, sekarang di daerah-daerah lainnya. Maka ikhwatillah, kalau kita tidak mau mengalami musibah seperti itu, maka tentunya kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya bala. Semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang mengalami musibah, yang rumahnya hancur, pada hari ini mereka tidak tidur di rumah, mereka tidurnya di tenda. Karena khawatir, karena dari BMKG menyatakan bahwasanya akan ada gempa susulan dan diikuti dengan tsunami. Sehingga pada hari ini juga mereka tidak berani pulang. Sedang Masya Allah, antum semuanya tidur lelap di rumah-rumahnya dengan tenang dan nyaman. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mendoakan saudara-saudara kita, semoga musibah-musibah yang menimpa mereka segera Allah angkat. Dan Allah ganti dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan nikmatnya. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, karena wad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan apa yang belum turun. Bermanfaat terhadap apa yang sudah terjadi. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah turun berupa penyakit. Kalau memang penyakit itu sudah ada, dan juga sangat bermanfaat dari penyakit yang belum datang, yang belum ada. Maka ikhwati fillah, kemarin kita sudah baca bahwasanya di antara yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat, yaitu ketika seseorang bersungguh-sungguh serius di dalam berdoa. Bahkan Allah mengancam bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, bagi orang yang tidak serius. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ini menunjukkan hendaklah kita berdoa pada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Maka pada subuh hari ini kita akan lanjutkan sedikit membaca fasal yang berikutnya. Faslun, fasal. Wa minal afat allati tamtani tarataba atharud du'a alai ay yasta'jil al-'abdu wa yastabti'a al-ijabah. Di antara perkara yang merusak pengaruh, atau di antara perkara yang merusak, yang menghalangi pengaruh baiknya doa adalah ayasta'jilal abdu. Seorang hamba terburu-buru untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk perkara yang merusak pengaruh baik suatu doa. Kemarin kita sudah baca perkara-perkara yang lainnya yang menyebabkan doa seseorang itu terhalangi. Nah, di antaranya makan-makan yang haram, tidak sungguh-sungguh hatinya, tidak serius, masih melakukan berbagai macam perkara dosa, maksiat, masih melakukan perbuatan zalim, baik zalim kepada dirinya sendiri, menzalimi orang lain, melakukan kesyirikan, sehingga terhalang doa mereka. Sekarang kita dapat tambahan lagi yang bisa menghalangi doa, bahkan merusak suatu perkara yang merusak, yang menghalangi
pengaruh baiknya doa adalah ayastajalla abdus, seorang hamba terburu-buru ingin melihat hasil, mendapatkan hasil dari doa yang dia panjatkan. Wa yastabti al-ijabah, dan dia melakukan suatu perkara yang wa yastabti al-ijabah, nah, perkara-perkara yang menyebabkan doanya itu terlambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama dikabulkan tapi lama. Nah, di antaranya kurang serius tadi, kurang sungguh-sungguh tadi, dan terburu-buru. Fa yastahsiru wa yad'a ad-du'a, sehingga dia merasa rugi dengan doa yang pernah dia lakukan. Kenapa? Saya sudah berdoa kok enggak dikabulkan juga. Wa yad'a ad-du'a, dan dia pun akhirnya meninggalkan doanya. Adalah malas doa. Sudah sekian lama saya doa, sudah sekian tahun saya doa, enggak ada pengaruhnya, enggak sembuh juga, enggak nampak hasilnya. Ini termasuk perkara yang merusak hasil atau pengaruh baiknya doa ketika dia terburu-buru. Nah, atau terhambatnya doanya, lambatnya dikabulkan doanya, yang mengakibatkan kemudian dia merasa rugi dan kemudian meninggalkan doa. Maka orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, wa huwa bimanzilati man badhara badran, kedudukan orang seperti ini seperti orang yang menuai benih, menanam benih. Aw gharasa ghirasan, atau dia menanam suatu pohon. Dia gemburkan tanahnya, kemudian dia sebarkan benih, atau dia gali lubang, dia tanam bibit suatu pohon. Fajala yata'ahaduhu wa yasqihi, kemudian dia jaga pohon tersebut, jangan sampai diserang hama, jangan sampai diinjak-injak hewan. Nah, jangan sampai kena penyakit. Dan dia kasih, dan kemudian dia siram bibit tersebut. Nah, falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu, maka ketika dia lihat kok lama sekali cabangnya tumbuh, benihnya tumbuh, kok lama sekali tumbuhnya, lama sekali hasilnya, harus sekian tahun bisa melihat hasilnya. Tarakau, dia tinggalkan, malas lama nian. Enggak mau lagi dia pelihara, enggak mau lagi dia jaga dari berbagai macam penyakit, enggak mau lagi dia siram tanaman yang dia telah rawat selama ini. Dia tinggalkan. Wah malahu, bahkan dia campakkan, dibuang sama dia. Inilah kedudukan permisalan seseorang yang dia terburu-buru untuk melihat hasil dari doa yang dia lakukan. Dia terburu-buru, ingin cepat mendapatkan hasil. Ingin segera melihat hasil dari upaya dan usahanya, dari doanya. Nah, sehingga doanya tertunda. Akhirnya menyebabkan dia malas, menyesal, telah buang-buang waktu, sehingga dia dia tinggalkan doanya. Maka kedudukannya seperti orang yang telah menuai benih atau menanam suatu pohon yang sekian lama dia rawat, kemudian disia-siakan, ditinggal begitu saja, nggak dirawat, bahkan dibuangnya. Nah,
maka ini termasuk perkara buruk yang menghalangi seseorang melihat pengaruh baik dari doa yang pernah dia lakukan. Maka ikhwati fillah, sabar. Teruslah berdoa. Teruslah panjatkan, angkat kedua tangan kalian. Arahkan ke langit, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kalian, keselamatan kepada kalian, agar Allah mengangkat berbagai macam musibah yang sedang melanda kalian dan sedang melanda saudara-saudara kalian. Angkat tangan kalian, terus berdoa kepada Allah. Jangan sekali, jangan 2 kali, jangan 10 kali, terus menerus berdoa kepada Allah. Istiqomah. Tahu di antara waktu mustajab dalam berdoa antara azan dan iqamah. Di antara waktu mustajab juga yaitu berdoa setelah sholat asar pada yaumul jum'ah, pada hari Jumat. Ketika hari Jumat sore dia masuk ke masjid, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Serius. Kerjaan ditinggalkan. Ada yang ngajak kerja nanti. Gak mau dia. Ini waktu mustajab, Mas. Doa dulu. Doa dia. Lama. Khusyuk. Dia angkat tangannya. Serius, sungguh-sungguh. Sudah sekian lama dia keluar. Kok gak ada juga ya hasilnya? Mana pengaruhnya? Kok saya masih sakit? Kok belum ada buktinya? Dia tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 minggu. Kok gak nampak juga hasilnya? Sampai hari Jumat berikutnya. Ketika asar berikutnya. Yang merupakan waktu mustajabah. Gak mau lagi dia doa. Malas. Dia tinggalkan berdoa pada minggu yang berikutnya. Karena terburu-buru. Ini termasuk perkara buruk yang menghalangi seseorang mendapatkan pengaruh baik dari doa yang dia pernah lakukan. Gak sabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahihil Bukhari. Disebutkan dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Min hadis Abi Hurairah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajab li. Dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana bentuk seorang berdoa terburu-buru? Yaqulu, ketika dia berkata, da'autu, aku telah berdoa, falam yustajab li, namun doaku tidak dikabulkan. Ini bentuk keterburu-buruan. Yakinlah doamu didengarkan oleh Allah. Percayalah bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan kok. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Yakinlah. Kapan Allah kabulkan, serahkan kepada Allah. Serahkan pada Allah, karena Allah Maha tahu. Yang jelas Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan kabulkan doa-doa kalian. Jangan terburu-buru. Jangan kalian melakukan perkara-perkara yang menyebabkan doa kalian terhambat, terlambat, lama dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, introspeksi diri. Jangan-jangan belum istiqomah. Jangan-jangan masih melakukan perkara-perkara yang menghalangi terkabulkannya doa. Masih makan yang haram. Masih melakukan perbuatan yang maksiat. Masih makan harta riba. Masih menzalimi orang lain. Kerjakan amalan bir. Amalan-amalan kebaikan. Berbuat baik dengan saudaranya. Segera bayar hutang-hutangnya dengan saudaranya. Segera bantu anak yatim. Segera jenguk orang sakit. Bantu orang yang sakit. Segera berbuat baik dengan tetangganya. Segera sambung tali silaturahmi. Dengan bapaknya, ibunya. Dengan anak-anaknya. Sambung. Berbuat baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya.
Sehingga doanya segera dikabulkan. Tidak terhambat, tidak terhalangi. Maka ikhwatibillah, rahimani wa rahimakumullah, jangan salahkan Allah. Nah, ketika Allah tunda dikabulkan doanya. Allah tunda mengabulkan doamu. Bisa jadi ada perkara-perkara kezoliman yang belum kalian bertobat darinya. Bisa jadi kalian belum melakukan amalan-amalan bir. Oleh sebab itu jangan terburu-buru. Tetap Allah kabulkan kok. Kalau ingin cepat dikabulkan, introspeksi diri. Akhrajul Bukhari. Hadis yang kita baca tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa fi Sahih Muslim, dan disebutkan pula dalam Sahih Muslim. Tadi dalam kitab Sahih Imam Bukhari, sekarang Sahih Muslim. Anhu, dari Abu Hurairah juga, dari sahabat Abu Hurairah juga. Di mana Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama dia meninggalkan doa yang mengandung dosa. Maksudnya doa yang mengandung dosa ini apa? Doa-doa kejelekan. Karena banyak di antara manusia ketika dia kecewa, ketika dia sakit hati, ketika dia tersinggung, ketika tidak cocok dengan seseorang, keluar ucapan-ucapan yang jelek. Keluar doa-doa yang mengandung dosa. Ini biasa. Kecuali orang ilaman rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekalipun dia kecewa, tetap keluar dari ucapannya ucapan-ucapan yang baik. Sekalipun dia marah, dia keluar dari lisannya, Allahu yahdik. Nah, ucapannya tetap adil. Tapi mayoritas manusia ketika dia kecewa, sakit hati, tersinggung, nggak cocok, yang keluar ucapan caci maki, doa-doa jelek, bahkan ucapan-ucapan yang zalim, bahkan doa kecelakaan untuk anak cucunya sampai 7 turunan. Ini luar biasa zalimnya. Namanya orang marah, namanya orang tersinggung, namanya orang sakit hati. Tapi kalau dia sadar nanti, dia minta maaf. Apa yang saya ucapkan tadi nggak bagus sebenarnya. Nah, maka Rasulullah memberitahukan, senantiasa doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama doanya tidak mengandung dosa. Selama dia tidak berdoa dengan doa-doa yang mengandung dosa. Yaitu doa-doa jelek. Jadi sekarang ada tambahan lagi bagi kita. Tambahan pengetahuan lagi. Termasuk perkara yang menghalangi dikabulkan doa. Kalau ada doa jelek. Itu kita introspeksi diri. Kenapa doa saya belum dikabulkan juga ya? Oh iya, kemarin saya pernah mendoakan si fulan. Mendoakan kejelekan untuk si fulan, si alan, si fulana. Wah, jangan-jangan ini penghalangnya. Nah, kita doa pada Allah. Kita ganti dengan doa kebaikan. Ya Allah, ampuni si fulan, ampuni si fulana ya Allah. Berikan hidayah kepadanya. Rubah dengan doa-doa kebaikan. Nah, ampuni dia ya Allah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ini jarang. Ada seseorang yang dia disakiti, dizolimi. Tetapi orang yang dizolimi ternyata mendoakan kebaikan. Mendoakan hidayah. Bahkan dia berbuat baik kepada orang yang menzoliminya. Dia beri hadiah. Dia bantu. Dia tolong. Ini langka. Namun harus kita kerjakan. Kita upayakan, kita usahakan. Agar supaya doa-doa kita tidak terhalangi, tidak terhambat. Tidak terlambat. Jangan sampai ada doa di antara doa-doa kita yang mengandung dosa.
Maka ikhwati fillah, Rasul menyatakan la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin. Senantiasa doa seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa. Au qati'ati rahimin. Selama dia tidak berdoa dengan doa yang memutus tali silaturahmi. Atau selama dia tidak memutus tali silaturahmi. Ternyata termasuk perkara yang menghalangi doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau menjadi terlambat doanya ketika dia memutus tali silaturahmi. Kenapa kok doa saya belum dikabulkan ya? Oh iya. Nah, saya tidak menyambung tali silaturahmi dengan bapak saya, dengan ibu saya, dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan paman saya, dengan bibi saya. Karena pernah ribut masalah tanah. Pernah ribut masalah warisan. Pernah ribut masalah dakwah. Pernah ribut. Jangan-jangan ini penghalangnya. Kalau gitu saya mau telepon dia. Saya mau sambung. Mudah-mudahan ketika hubungan tali silaturahmi tersambung, doa saya cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ikhwatiflah introspeksi diri. Jangan sampai memutus tali silaturahmi. Kalau sudah terlanjur terputus, maka segera sambung. Ketika barang siapa yang menyambung, maka akan disambung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul menyatakan pula, malam yasta'jil. Senantiasa doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama dia tidak terburu-buru. Termasuk perkara yang menghalangi dikabulkan doa ketika seorang hamba itu terburu-buru. Ingin segera mendapatkan hasil dari doanya. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal isti'jal. Apa yang dimaksud dengan isti'jal? Terburu-buru itu maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda. Yaqulu, dia berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Yang dimaksud dengan seseorang yang terburu-buru adalah dia berkata, aku sudah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, tetapi aku belum melihat doaku dikabulkan. Maka dia merasa rugi dan kemudian meninggalkan doa. Inilah termasuk orang yang terburu-buru. Orang yang terburu-buru ketika keluar dari lisannya, keluar dari mulutnya, ucapan-ucapan dia mengeluh. Kenapa nggak dikabulkan doa? Kenapa nggak dikabulkan juga ya doa saya? Kenapa nggak sembuh-sembuh juga ya? Kenapa nggak berhasil juga ya? Kenapa nggak kaya-kaya juga ya? Padahal orang Cina yang melakukan kesyirikan pada Allah kaya. Saya seorang Muslim, Ahlussunnah. Kenapa berdoa kok nggak kaya-kaya juga? Ini termasuk terburu-buru. Ini termasuk termasuk terburu-buru. Apalagi kemudian dia merasa rugi. Buang-buang waktu. Harus doa segala macam. Mau kaya ya harus kerja. Dia tinggalkan doa. Maka ini termasuk orang yang terburu-buru. Maka wajar doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Tentunya setelah kita mengetahui perkara-perkara yang bisa menghalangi dikabulkan doa, maka kita hindarkan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Jangan sampai doa kita terhalangi, menjadi terlambat. Di antaranya ketika seseorang berdoa dengan doa yang mengandung dosa. Ketika seseorang memutus tali silaturahmi, ketika seorang terburu-buru, maka kumpulkan ilmu ini. Kita ketahui. Sehingga suatu saat kalau kita ingin segera doa kita dikabulkan, maka kita hindarkan dari perkara-perkara yang menghalanginya. Sehingga doa kita segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi musnad Ahmad. Dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad. Min hadis Anas. Dari hadis Anas. Qala, Anas berkata.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalul abdu bi khair. Senantiasa seorang hamba dalam keadaan baik. Malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Senantiasa seorang hamba itu dalam keadaan baik kondisinya selama dia tidak terburu-buru. Karena yang namanya istijal, terburu-buru itu dari syaitan. Buru-buru, takut nanti ketinggalan. Sehingga gerakannya cepat, tahu-tahu kakinya tersandung. Buru-buru masuk kamar mandi, terpleset. Akhirnya kena stroke. Nauzubillah. Nah, terburu-buru ingin cepat sembuh. Akhirnya minum obat overdosis. Malah kejang-kejang. Terburu-buru ingin melihat hasil dakwahnya. Nah, kemudian memberikan terlalu banyak ilmu sehingga yang diajarkan malah stres. Dipaksa. Harus hafal.